Untuk menjawab soal penalaran umum, biasanya akan disediakan teks. Teks yang kalian simak berikut ini adalah teks yang digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 5. Teks ini terdiri atas 4 paragraf. Nah, sebelum membaca soal, kalian dapat membaca teksnya secara sekilas. Ingat ya, sekilas saja membaca teksnya untuk mengefektifkan waktu pengerjaan soal. Jadi, membaca sekilas ini perlu kalian lakukan agar kalian mendapat gambaran saat kalian hendak menjawab soal. Untuk mendalami isi teksnya, bisa kalian lakukan nanti setelah kalian membaca soalnya dengan teliti. Nah, kalau di sini sudah dituliskan paragrafnya, yaitu berdasarkan paragraf 1. Jadi, nanti saat kalian menjawab soalnya, kalian bisa mencermati khusus di paragraf 1 saja. Nah, berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan yang termasuk pernyataan yang benar? Nah, ini kembali menanyakan tentang pernyataan yang benar, jadi pernyataan-pernyataannya harus sesuai dengan paragraf 1 pada teks yang disajikan. Nah, kita lihat dulu paragraf 1 ini membahas tentang apa. Nah, ini paragraf ke-1-nya. Nah, di paragraf ke-1 ini disebutkan bahwa suatu lembaga yaitu NOAA, ini menjelaskan pengertian ring of fire. Jadi ring of fire atau cincin api merupakan serangkaian 850 sampai 1000 gunung berapi. Nah, ini berarti menjelaskan pengertian di sini. Pengertian tentang apa sih ring of fire atau cincin api itu. Nah, setelah menjelaskan tentang pengertian, dijelaskan pula tentang wilayahnya. Wilayah bentangan gunung berapi ini yaitu di sekitar Samudra Pasifik. Lalu nama lain dari ring of fire itu adalah cincin api Pasifik. Nah, jadi kalau kita runut hal-hal penting atau informasi penting yang ada di paragraf 1 ini adalah pengertian ring of fire, kawasan ring of fire, dan juga nama lain dari ring of fire. Nah, kita lihat sekarang ke opsi pernyataannya ya. Nah, tadi kita tuliskan dulu kata kuncinya. Tadi kata kuncinya itu di paragraf 1 itu membahas pengertian ring of fire. Lalu yang kedua, kawasan ring of fire. Lalu yang ketiga, nama lain dari ring of fire. Nah, kita cermati masing-masing pernyataannya ya, lalu kita sesuaikan dengan kata kunci yang sudah dituliskan. Nah, kalau untuk yang pernyataan A, di sini disebutkan bahwa NOAA menemukan bahwa Indonesia tidak termasuk dalam kawasan ring of fire. Nah, kalau kita melihat kata kuncinya dan melihat informasi yang ada pada teks tadi, sama sekali tidak disebutkan kalau Indonesia tidak termasuk ring of fire. Jadi pernyataan ini salah. Lalu yang B, NOAA memprediksi beberapa negara akan menjadi ring of fire. Ini pun tidak dibahas dan tidak sesuai dengan kata kunci ya, tidak sesuai dengan kata kunci yang dituliskan tadi. Jadi sama sekali tidak membahas prediksi negara yang akan menjadi ring of fire. Ini sama sekali tidak dibahas, jadi ini kurang tepat. Lalu yang C, NOAA memperbarui wilayah-wilayah di Samudra Pasifik yang termasuk dalam kawasan ring of fire. Oke, di sini ada membahas tentang kawasan ring of fire. Kata kuncinya ada. Tapi apakah di teksnya disebutkan wilayah-wilayah baru yang termasuk kawasan ring of fire? Tidak disebutkan ya dalam teks ini, tidak ada sama sekali mengenai hal tersebut. Berarti pernyataan yang C ini kurang tepat juga. Lalu yang D, NOAA merupakan lembaga yang meneliti pergerakan lempeng tektonik di Samudra Pasifik. Nah, ini pun tidak sesuai dengan kata kunci yang disediakan. Jadi ini kurang tepat. Nah, berarti jawaban yang
Betulnya yaitu yang E. Nah, di sini disebutkan bahwa Noah meneliti kawasan Samudra Pasifik, yaitu tadi kawasan Ring of Fire-nya. Tadi kan disebutkan kawasan Ring of Fire-nya itu di Samudra Pasifik ya. Jadi sesuai. Lalu dibahas juga menemukan bahwa di sana terdapat rangkaian 800 sampai 1000 gunung berapi. Nah, ini sesuai dengan kalimat pertama yang tadi ada pada teks ya. Nah, yang ini sesuai dengan kalimat yang ini. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E.